Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai perubahan zat. Yang pertama, pengertian dari materi. Materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Semua materi itu termasuk makhluk hidup tergolong materi karena menempati ruang serta memiliki massa. Contoh dari materi ada besi, air, dan udara. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni atau juga zat campuran. Zat murni hanya tersusun dari satu jenis zat atau bisa disebut dengan zat. Sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun atas dua zat atau lebih. Materi ini dapat diklasifikasikan dengan dua cara, yaitu berdasarkan keadaan atau wujud dan berdasarkan komposisinya. Ini klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Yang pertama, zat padat merupakan sifat yang memiliki bentuk dan volume tertentu. Partikel zat padat mempunyai energi yang sangat rendah. Jarak partikelnya sangat rapat sehingga partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Untuk zat cair memiliki sifat yaitu mempunyai volume tertentu tetapi tidak memiliki bentuk yang tetap. Jarak antar partikel lebih renggang, energinya lebih besar daripada zat padat dan partikel dapat bergerak bebas. Untuk zat gas, molekulnya selalu bergerak, ikatan dari antar partikel semakin lemah dan semakin menjauh, sehingga jarak antar partikel semakin besar karena bergerak sangat bebas dan mempunyai susunan tidak teratur. Klasifikasi materi berdasarkan komponennya, yaitu ada zat tunggal. Zat tunggal itu dibagi dua menjadi unsur dan senyawa. Untuk campuran itu dibagi dua menjadi homogen dan heterogen. Untuk homogen itu ada larutan serta koloid. Untuk heterogen ada koloid serta suspensi. Yang pertama unsur. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil atau lebih sederhana. Bagian terkecil dari suatu unsur biasa disebut dengan atom. Unsur hanya terdiri satu jenis atom yang dapat bergabung atau tidak dapat bergabung dengan molekul dan struktur yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua ada senyawa. Merupakan zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia. Senyawa ini merupakan zat dengan reaksi kimia yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana atau unsur, tetapi tidak bisa dengan cara fisika. Campuran adalah klasifikasi yang ketiga, merupakan materi yang tersusun atas dua macam zat atau lebih yang terikat secara kimia, yang dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran ini dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Selanjutnya, klasifikasi materi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu asam, basa, dan garam. Asam itu zat yang rasanya masam. Menurut teori asam, zat ini jika dilarutkan di air akan menghasilkan ion H+. Zat yang bersifat asam memiliki pH keasaman kurang dari 7. Lalu untuk basa merupakan zat yang rasanya pahit. Menurut teori asam basa Arrhenius, basa ini jika dilarutkan di air menghasilkan ion OH- yang bersifat basa serta pH-nya lebih dari 7. Yang ketiga itu garam. Sifatnya netral, tidak menghasilkan ion H+ maupun ion OH-. pH garam tergantung pada komponen penyusunnya. Garam dibentuk oleh asam kuat serta basa lemah serta bersifat asam untuk pH kurang dari 7. Selanjutnya ada sifat-sifat zat.
Setiap zat memiliki sifat tertentu sehingga dapat dirasakan, diamati oleh panca indera kita. Sifat-sifat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan intensif. Untuk ekstensif itu merupakan zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume dan massa. Semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar volume zat tersebut. Serta semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar massa zat tersebut. Sifat kedua intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran. Sifat ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat kimia serta sifat fisika. Sifat kimia itu sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia, atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Sifat ini tergolong sifat kimia jika mudah tidaknya suatu terbakar. Serta yang kedua ada sifat fisika, yaitu sifat yang berhubungan dengan perubahan fisika. Sifat fisika ini digunakan dalam menerangkan penampilan suatu zat, yang termasuk sifat fisika yaitu warna, bau, rasa, dan seterusnya. Selanjutnya ada perubahan zat. Perubahan zat ini dibagi menjadi dua, perubahan fisika dan kimia. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, serta memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, tidak berbentuk zat jenis baru. Zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisik. Perubahan fisika dapat kembali ke asalnya. Contoh dari perubahan fisika yaitu perubahan bentuk. Contohnya misal selembar kertas digunting-gunting menjadi potongan kecil, maka potongan kecil akan tetap memiliki sifat yang sama dengan kertas yang semula. Yang berubah hanya bentuk dan ukurannya saja. Lalu yang kedua ada perubahan wujud. Jika suatu zat dipanaskan maka akan mengalami kenaikan suhu sehingga mengalami perubahan wujud yaitu pemuaian. Berikut untuk jenis-jenis dari perubahan fisika. Dari padat menjadi cair merupakan mencair. Contohnya es krim mencair. Dari cair menjadi gas merupakan menguap. Contohnya air yang direbuskan. Yang ketiga ada gas menjadi padat, yaitu menghablur atau mengkristal. Contohnya pembuatan garam dan pupuk amonium nitrat. Yang keempat, padat menjadi gas atau menyublim, contohnya kapur barus. Yang kelima, gas menjadi cair, yaitu mengembun, contohnya embun ketika di pagi hari yang ada di daun-daun. Yang keenam, cair menjadi padat, disebut membeku, contohnya pembuatan agar-agar, jeli, atau pembuatan es batu. Selanjutnya, hubungan antara perubahan zat dengan perpindahan kalor. Jadi ketika zat itu mencair, dari cair menjadi padat itu menerima kalor. Lalu ketika membeku dari padat menjadi cair itu melepas kalor. Ketika menguap dari cair menjadi gas itu menerima kalor. Ketika mengembun dari gas menjadi cair itu melepas kalor. Ketika menyublim dari padat menjadi gas itu menerima kalor. Ketika mengkristal dari gas menjadi padat itu melepas kalor. Jika panas diberikan pada suatu zat seperti pada proses meleleh, menguap, dan sublimasi, prosesnya adalah endoterm. Dalam hal ini, meningkatkan panas suatu zat menyebabkan kecepatan molekul bergerak lebih cepat. Jika panas dikeluarkan dari suatu zat seperti dalam proses meleleh kondensasi, prosesnya disebut eksoterm. Hal ini berkurangnya panas menyebabkan kecepatan bergerak lebih lambat. Yang kedua itu perubahan kimia, merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan ini yaitu terbentuknya jenis zat baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ketika terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum dan sesudahnya reaksi sama. Perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Ciri